Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepatnya Sabtu 18 Juli 2020 atau bertepatan dengan 26 Zulqa'dah 1441 Hijrah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi umur untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang kita punya kita isi dengan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan terindah. Paling tidak kalau kapanpun kita dipanggil oleh Allah, punya sedikit bekal untuk menghadapi kehidupan yang penuh keabadian. Dan Nabi pernah mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amal solehnya pun panjang. Jadi sebaik-baik manusia itu yang diberi umur dan dia isi dengan amalan terbaik. Apalagi dia itu orang yang umurnya panjang, terus amalan solehnya juga panjang. Nah, ini yang kita harapkan, kita ikhtiarkan agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjalani hidup dengan amalan-amalan terbaik. Hari ini, sahabat-sahabat tercinta, kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang masuk ke saya, apakah itu lewat Instagram atau fanspage, juga lewat aam@percikaniman.org, lewat email ya. Juga pertanyaan yang saya terima di pengajian Al-Hikmah online. Kita setiap hari Selasa siang jam 1, Rabu ba'da Isya, dan juga hari Sabtu ini ba'da Isya, kita rutin ada pengajian online Al-Hikmah, Majelis Al-Hikmah online jam 19.30. Insya Allah hari ini, nanti malam jam 19.30 kita akan bahas tentang rumah impianku. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya bahas di sini untuk hal-hal yang penting, tapi waktu kita nggak cukup untuk dibahas di Al-Hikmah. Jadi kita bahas di bedah masalah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya teman, sudah berkeluarga, sudah punya anak, tapi sampai sekarang masih berhubungan via WA sama mantan pacarnya dulu. Sampai sekarang kadang masih suka ketemuan. Saya sudah kasih tahu nggak boleh, tapi teman saya malah bilang nggak apa-apa buat hiburan. Gimana menurut Pak? Ya, sebenarnya kalau ada kasus ya, ada saat dimana nurani kita saja udah bisa jawab. Sebenarnya Anda nggak usah nanya ke saya. Coba aja tanya nurani. Kira-kira yang begitu benar apa tidak? Ya, jadi tak semua masalah itu harus dijawab oleh orang lain. Kata Nabi, coba istafti qalbaka, tanya hatimu, tanya nuranimu. Kalau kamu sudah berumah tangga, tapi kamu masih berhubungan dengan mantan pacar ya, mantan pacar, Anda nyebutnya begitu. Nah, udah gitu sering ketemuan. Ah, iya mah hiburan. Ya, itu mah kan gak usah dijawab dengan agama. Hati nurani kita juga mengatakan itu salah. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa bedanya kebaikan dan keburukan? Kata Nabi, kebaikan itu sesuatu yang membuat kamu tenang. Keburukan itu maha kafi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Yang namanya keburukan itu suatu yang terlintas dalam hatimu. Apa yang kamu lakukan, wa karihta ayat toli'a alaihin nas.
Dan kamu nggak mau orang-orang itu tahu, dan itu juga akan menimbulkan kegelisahan. Jadi sahabat-sahabat tercinta, tak semua hal perlu kita tanyakan sama orang. Ada seorang perempuan nanya ke saya seperti ini, Pak Am, boleh nggak ya saya masih hubungan dengan mantan pacar saya? Saya cuma nanya, menurut kamu gimana? Ya sih sebenarnya nggak benar. Ya sudah, itu jawabannya. Ya, jadi kadang-kadang kita ini bertanya sama A, si B, bertanya sama si A, si B, si C untuk mencari pembenaran. Intinya adalah apa yang terlintas dalam hati kita, apa yang terlintas dalam pikiran kita. Kita tuh tahu sebenarnya ini dosa atau tidak. Nurani kita itu bersih, nurani kita itu suci. Makanya kata Nabi, sebelum nanya sama orang, istabti qalbaka, tanya hatimu. Nah gitu, ya. Hati kita saja udah langsung mengatakan itu nggak benar. Nah, apalagi nanti menurut ajaran agama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah melakukan dosa besar. Saya sudah berusaha menjadi lebih baik dan bertobat. Apakah azab tetap ada? Karena musibah selalu saya sambungkan dengan dosa saya. Oh ya. Saya dan Anda serta semua yang dengar materi ini tidak ada yang suci dari dosa. Tidak ada. Coba Anda baca Al-Baqarah. Awal-awal sekali, ya. Bicara tentang apa? Bicara tentang Nabi Adam. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 30-an ke sini. Bicara tentang apa? Bicara tentang Nabi Adam. Apa yang pertama kali dibahas? Tentang dosanya Nabi Adam. Ya enggak? Coba Anda lihat di Al-Baqarah. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggal kamu di surga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu tinggal di surga, kamu nikmati isi surga, tapi jangan kamu melanggar aturan. Jangan kamu dekati pohon ini. Fa'azallahuma syaiton. Ayat 36-nya dijelaskan di Al-Baqarah, setan menggelincirkannya. Fa'akhrajahuma, karena Nabi Adam melakukan pelanggaran, dia diusir dari surga. Tapi kemudian Nabi Adam bertobat. Pertobatannya ini direkam, dicatat, dan bisa kita amalkan juga di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa pertobatan Nabi Adam. Artinya, saudara-saudara sekalian, bahwa selama diri kita itu manusia, maka sangat mungkin manusia itu pernah terjerumus pada dosa. Pernah. Jadi kalau Anda mengatakan, Pak Am, saya pernah berbuat dosa, ya semuanya juga pernah, ya. Nah, hanya memang tingkat dosanya yang beda-beda. Ada yang dosa kecil, dosa sedang, menengah, ada yang dosa besar. Dosa apapun, nah, coba Anda lihat dalam surat At-Tahrim, ya, ayat 8, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Hai orang yang beriman, kalau kamu berbuat dosa, tobatlah. Semoga Allah mengampuni kesalahanmu. Kan jelas itu. Dikuatkan lagi dengan Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar ayat 53. Itu lebih jelas lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu Az-Zumar ayat 53. Anda belum yakin juga, buka Al-Furqan ayat 70-71. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Ayat sebelumnya bicara tentang dosa besar, tentang membunuh,
tentang menyekutukan Allah, tentang berzina, illa man taba. Kecuali orang-orang yang kemudian mengakhiri perbuatan dosanya. Dia tobat, dia iman, dia tingkatkan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Maka Allah akan ganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Dari ayat-ayat yang saya tadi sampaikan, kita harus yakin bahwa Allah itu ampunannya lebih luas daripada murkanya. Allah itu rahmat dan ampunannya lebih luas daripada murkanya. Kalau kita berbuat dosa, Allah murka. Tapi kalau kita tobat, maka pertobatan itulah yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hanya kuncinya adalah begitu kita tahu itu dosa, kita salah seperti Nabi Adam. Kita tobat, kita tidak menyalahkan siapapun. Kan Nabi Adam juga tidak nyalahin setan. Tapi kemudian bertobat, mohon ampun, dan selalu memperbaiki diri. Seperti yang dijelaskan di Al-Furqan. Wa amana wa amila amalan solihah. Al-Furqan 77:1 itu. Orang yang setelah dia berhenti, dia tingkatkan iman, dia tingkatkan amal soleh. Nah itu ayat-ayat yang begitu jelas. Sekiranya Anda dan saya pernah berbuat dosa, ya taubat. Dan kita husnuzon, Allah mengampuni kesalahan kita. Lalu kita recovery. Kita tingkatkan amalan-amalan soleh kita. Asa rabbukum ayyukaffir. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Lalu taubat yang benar yang gimana? Yang tidak kita ulangi sampai akhir hayat. Jadi kalau taubat itu kita lakukan dan kita tidak ulangi lagi sampai akhir hayat, itulah taubat yang benar-benar taubat. Makanya apakah taubat kita benar atau tidak? Lihat sampai akhir hayat. Ya, sampai akhir hayat. Karena dosa yang pernah kita lakukan 20 tahun lalu boleh jadi diulangi lagi sekarang. Makanya taubat itu baru disebut taubat apabila nanti sampai mati tidak terulang lagi. Baru itu disebut dengan taubat yang sungguh-sungguh. Apakah Allah akan mengampuni? Kan ayat-ayat yang tadi saya bacakan jelas sekali. Di At-Tahrim ayat 8, yukaffiru ankum sayyiatikum. Ya. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 77:1 jelas di situ dikatakan Allah akan mengampuni. Kemudian dalam Az-Zumar ayat 53 tegas di situ dikatakan Allah mengampuni. Bahkan di dalam hadis qudsi ya dikatakan, wahai manusia, andaikan kalian datang kepadaku dengan dosa sebanyak pasir yang ada di daratan, lalu kalian minta ampun, aku akan ampuni. Coba bayangkan betapa Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu diri kalau Allah itu maha pemurah, maha penyayang, maha pemaaf. Lalu bagaimana saya suka kena musibah? Nah itu mah pikiran Anda yang suka menghubung-hubungkan musibah dengan perbuatan dosa yang masa lalu Anda. Ya memang ada orang yang kalau kena musibah, ini jangan-jangan dosa masa lalu saya ya, ini jangan-jangan dosa masa lalu saya. Nah ini yang disebut dengan bisikan setan. Jadi katanya setan itu suka membisikkan penyesalan. Ya maksud saya begini, penyesalan, karena penyesalan ada yang bagus ya. Penyesalan ada yang bagus. Nyesal sudah berbuat dosa itu adalah bagian dari tobat. Aduh, saya nyesal deh sudah berbuat dosa ini. Nah, itu bagian dari tobat. Jadi ada yang nyesal yang bagus. Tapi yang dimaksud adalah menyesali. Jadi maksud menyesali itu menghubung-hubungkan musibah sekarang dengan dosa-dosa yang kita lalui. Sudah. Ini adalah musibah yang Allah berikan pada kita untuk meningkatkan derajat kita. Kita tahu kan ujian itu kan salah satu cara untuk menaikkan kelas. Anda dan saya tidak mungkin bisa naik kelas dalam sekolah kalau tidak ada ujian. Dan ujian itu akan diberikan sesuai dengan tingkat sekolah kita. Waktu kita S1, ujian terakhirnya cuma bikin skripsi. Waktu S2, bikin tesis. Waktu S3 bikin disertasi. Kan beda levelnya. Nah jadi ketika Anda diuji, Anda katakan beginilah cara Allah menyayangi saya. Karena katanya idza ahabballahu qauman ibtalah.
Kalau Allah menyayangi seseorang, menyayangi satu kaum, kadang bentuk sayang Allah itu ibtala. Allah mengujinya. Justru yang harus muncul dalam pikiran Anda, kalau diuji itu, Anda katakan, beginilah cara Allah menyayangi saya. Gitu, jangan, wah ini mah karena dosa-dosa saya, ini karena maksiat saya waktu muda. Udah, lupakan itu. Katakan, ini cara Allah menyayangi saya supaya saya lebih dekat dengannya. Itu yang paling benar. Cara berpikir yang paling benar seperti itu. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah dan berazam. Kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan. Karena orang beriman itu kalau ditimpa musibah, dia harus husnuzon pada dirinya, bahwa aku bisa menyelesaikan. Itu husnuzon terhadap dirinya. Yang kedua apa? Husnuzon terhadap orang lain. Jangan ada pikiran, saya celaka begini karena si A, si B, si C. Ya, wah saya bangkrut, kayaknya sih dicelakakan sama si B. Nggak boleh suudon sama orang. Jadi kita kudu husnuzon pada diri kita, husnuzon pada orang, dan ada yang tidak boleh lupa, husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mampu menyelesaikan ujian-ujian yang kita hadapi. Insya Allah kita akan bisa melewati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, hidup dengan penuh pertobatan. Kemudian kalau kita diuji, katakan, beginilah cara Allah menyayangi saya, beginilah cara Allah meningkatkan iman dan takwa saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya mau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, anak saya muslimah, tapi bisa kena pergaulan bebas sampai melakukan dosa besar. Padahal selalu dalam pengawasan saya. Entah pengaruh apa sampai melanggar syariat. Padahal saya suka aja ke pengajian dan juga ibadahnya rajin. Apakah itu ujian bagi orang tua? Bagaimana cara tobatnya agar bisa diampuni? Bagaimana saya harus memperbaiki akhlak biar tidak terulang? Ya, pertama, kalau kita kena musibah, yang harus pertama kita lakukan introspeksi. Anda melihat anak Anda soleh, rajin ke pengajian, rajin ibadah, tapi melakukan dosa gitu. Ada orang yang bertemu saya menangis, ya. Ibu bapak ini menangis karena anaknya hamil. Di usia SMA kelas 2 hamil. Padahal dia lihat anaknya itu ahli ibadah. Anaknya itu nggak pernah neko-neko, nggak pernah aneh-aneh gitu, ya. Pergi ke sekolah normal, pulang normal, pokoknya normal saja. Tapi tiba-tiba anaknya cerita bahwa dia itu hamil, kan gitu. Nah, pertama, sebelum nyalahin anak, ya, kita perlu introspeksi diri dulu. Mungkin ada cara kita dalam mendidik yang salah. Jadi orang beriman itu, kalau kena musibah, dia harus lihat. Boleh jadi bima kasabat aidin nas, itu terjadi karena keteledoran kita. Tapi paham, saya sudah mendidiknya. Iya, boleh jadi ada cara mendidik yang salah. Nah, oke lah, ini sudah terjadi. Anak Anda sudah berbuat dosa besar. Padahal dia seorang yang menurut Anda mah bager, soleh, ya kan gitu, ahli ibadah. Nah, Anda introspeksi. Kalau Anda katakan, saya mah udah berusaha membimbingnya, membawanya ke pengajian, mencari lingkungan yang baik, ya. Tapi kenapa ya kok anak saya bisa begini? Nah, boleh jadi ini memang ujian untuk kita, karena ada orang yang diuji oleh anak. Anak itu ada 3 kemungkinan, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat tercinta. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada anak yang zinatul hayat. Al-malu wal banun zinatul hayat. Boleh jadi anak kita itu menjadi perhiasan dunia. Bagaimana anak yang jadi perhiasan dunia? Yaitu anak yang secara duniawi sukses. Rankingnya selalu nomor 1, ya. Prestasi akademisnya, prestasi apapun tuh selalu menonjol. Wah, yang namanya piala itu udah ngederet aja lah, ya. Dan tiap sekolah dia, apakah itu SD, SMP, SMA,
selalu guru-gurunya memuji. Ibu, putra ibu ya Allah hebat. Terima kasih Bu ya, putranya sudah bikin sekolah ini punya nama karena putra ibu. Nah itu namanya zinatul hayat. Dan memang secara duniawi dia itu memang orang dan anak yang berprestasi. Kalau dia ilmuwan yang hebat. Kalau dia pengusaha yang hebat, ya. Kalau dia itu politikus yang hebat. Pokoknya duniawinya sukses. Itu namanya zinatul hayat. Yang kedua, boleh jadi anak kita ini fitnatun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Boleh jadi anakmu itu jadi sumber ujian dan sumber penderitaan. Kalau yang tadi mas sumber kebanggaan, kalau yang ini mas sumber penderitaan. Di sekolah itu selalu bikin ulah, bikin masalah, ya. Rasanya udah nggak ada muka lah. Waktu SD sering dipanggil sama kepala sekolah karena anaknya nakalnya luar biasa. Waktu SMP juga begitu. Waktu SMA juga begitu. Waktu kuliah juga ya samalah. Selalu ada masalah gitu loh. Nah, itu anak yang kita sebut sebagai fitnatun. Batu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu itu bisa jadi batu ujian. Seperti halnya Nabi Nuh. Dia sudah mendidik anaknya dengan segala kesungguhan, tapi kemudian anaknya itu justru orang yang paling terdepan melecehkan dan membangkang ajaran Nabi Nuh. Ya. Ketika Nabi Nuh mengajaknya naik kapal, malah Kan'an, ini orang yang paling berani melawan dan melecehkan ajakan Nabi Nuh. Nah, ini fitnatun. Yang ketiga, anak yang qurrata a'yun. Nah, ini yang sering kita mintakan kepada Allah di surat Al-Furqan. Ya, surat ke-25. Kita mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga dan anak keturunan yang qurrata a'yun, yang membuat hati kami sejuk, hati kami tenang. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang takwa. Nah, jadi anak itu ada 3 kemungkinan. Nah, kita semua tentu saja berjuang bagaimana anak kita itu menjadi qurrata a'yun. Bagaimana anak kita ini menjadi penyejuk hati kita. Ini yang harus kita perjuangkan. Tapi setelah kita berjuang, boleh jadi Allah menghendaki anak itulah yang jadi ujian. Itu yang dialami oleh Nabi Nuh. Nah, kalau ibu sudah merasa berjuang mendidik anak, ya, sudah membawa ke tempat-tempat yang bagus, menyertakan anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, membiasakan anak dari kecil dengan hal-hal yang mulia, tapi sekarang terjerembab pada suatu perbuatan dosa dan membuat masa depan dia itu seolah-olah dihancurkan, ya kan gitu. Usia SMA udah hamil. Bayangkan coba. Ya gimana itu? Nah, ibu, jadi yang paling penting adalah ibu terima kenyataan ini dan ibu selesaikan, ya, bagaimana agar persoalan ini bisa diselesaikan secara medis dan secara psikis. Ibu bawa ke dokter kandungan, selesaikan gimana solusinya. Ibu ngobrol dengan psikolog, bagaimana anak SMA kelas 2 itu siap nggak untuk hamil, ya, begitu. Itu mau tidak mau memang tidak bisa ibu selesaikan sendiri. Tidak bisa bapak selesaikan sendiri. Bapak dan ibu selain ngobrol dengan saya lewat kajian bedah masalah seperti ini, karena saya yakin diskusi dengan ustadz manapun pasti akan mengarahkan supaya ibu bersabar. Tapi masalahnya bagaimana bersabar itu? Nah, ibu kudu konsul ke dokter kandungan, ya. Kemudian ibu kudu konsul dengan psikolog. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh ibu sebagai orang tua menghadapi anak seperti itu. Nah, semoga saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, anak-anak kita dilindungi dari hal-hal yang buruk, dilindungi dari pergaulan bebas, dilindungi dari hal-hal yang membawa kemadorotan untuk dia dan masa depannya. Kita harus berjuang, berdoa kepada Allah agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa menjadi cahaya kubur nanti setelah kita berpulang. Dan memang ada saat
di mana kita ini oleh Allah diuji. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Yang penting kita sudah berikhtiar berusaha mendidiknya. Kalau ternyata anak kita tak seperti yang kita harapkan, itulah yang disebut kami akan mengujimu dengan baik dan buruk. Dan semoga kita senantiasa husnuzon kepada Allah. Ujian macam apapun yang menimpa diri kita bisa husnuzon dan kita bisa selesaikan secara indah, secara elegan, dan membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi ketika sedang berdoa sholat fardu, ada orang yang bertanya kepada kita, terutama suami atau orang tua, apakah harus kita jawab? Atau juga ketika sedang baca Quran, apakah harus kita jawab? Hatur nuhun. Ya, prinsipnya ibu boleh menghentikan doa ibu lalu melanjutkan lagi. Apalagi yang memanggil itu orang tua, ya. Kita lagi berdoa gitu. Lalu orang tua kita manggil, ya, Ani. Nah, ibu hentikan, ya mah, aku lagi sholat. Nah, gitu. Atau Anda langsung datang untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dari keinginan orang tua Anda. Itu, mama bikinin kopi. Nah, Anda bikinin kopi dulu, kasih ke orang tua, baru Anda berdoa lagi. Kamu kemana nih pakai pakai mukena? Iya mah, aku lagi doa. Ya tuh, kamu teh doa dulu, sok doa dulu. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, panggilan orang tua diutamakan. Toh doa bisa dilanjutkan. Suami nanya, Anda lagi berdoa, mah kunci mobil di mana? Ya, Anda jawab aja dulu, hentikan doa. Ya, itu di laci, ya, di laci depan. Nah, terus udah gitu Anda teruskan, kan tidak apa-apa. Jadi doa itu boleh dipotong dengan kegiatan lain yang sifatnya sebuah kedaruratan, ya. Anda lagi berdoa, suami manggil, ya jawab dulu. Apakah Anda bilang Anda lagi ibadah, atau Anda selesaikan dulu keinginan dia kalau memang singkat, ya kan? Gitu. Anda lagi berdoa, anak Anda manggil, ya, karena menanyakan sesuatu. Sebab Anda doa lanjut juga kan menjadi tidak khusyuk. Coba Anda selesaikan dulu. Toh itu doa di luar sholat, ya enggak? Itu doa di luar sholat. Tidak apa-apa kita menghentikan doa, menyelesaikan dulu hal-hal yang memang harus, yang bersifat penting, ya. Setelah itu Anda lanjutkan berdoa. Yang tidak etis adalah Anda berdoa diselingi dengan nonton drama Korea. Kan ada yang begitu, ya. Begitu nonton, nah, azan kan, di TV itu kan azan, langsung wudhu. Di TV kan iklan, langsung sholat. Nah, selesai sholat, film main lagi, Anda nonton lagi. Nah, setelah itu Anda terusin wirid, ya. Pas selesai wirid, film main lagi, Anda nonton lagi. Nah, itu tidak adab, tidak etis, ya. Kalau dipotong dengan nonton drama Korea dengan drakor, ya itu tidak etis. Jangan lakukan itu. Tapi kalau kepotong karena panggilan orang tua, panggilan suami, karena anak membutuhkan sesuatu yang penting, ya tentu saja Anda bisa cut dulu, bisa break dulu, lalu setelah itu Anda lanjutkan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi nggak tenang, mau nganterin anak masuk pesantren. Saya masih khawatir dengan kondisi pandemi. Bagaimana agar hati saya tenang? Sedangkan saya sebelumnya dapat info bahwa ada yang meninggal dari santri pesantren itu karena COVID.
mohon masukan. Ibu ya, tentu saja kalau ibu merasa khawatir dengan keselamatan anak ibu, ya kan ada anjuran dari Menteri Pendidikan untuk daerah-daerah yang merah gitu kan jangan sekolah dulu, ya enggak? Kalaupun ada sekolah untuk daerah-daerah yang benar-benar aman. Jadi kalau ibu merasa bahwa tempat itu tidak aman, zona itu merupakan zona merah, ya ibu tinggal bicara ke sekolah bahwa ibu menahan dulu anak untuk ke sana. Kenapa? Karena walau bagaimanapun tetap kita kudu mempertimbangkan keselamatan, ya. Contoh, kalau kenapa gitu sholat berjamaah sampai berjarak gitu. Kan biasanya kalau mau sholat berjamaah itu imamnya apa? Mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Silahkan rapatkan. Ya. Sekarang apa imam mengatakan? Silahkan renggangkan. Nah, coba yang berdesakan renggang ya, renggang. Bikin jarak 1 meter atau 1,5 meter, ya. Terus coba pakai masker ya. Coba, itu kenapa? Karena la dororo wala diroro. Kita tidak boleh memadorotkan orang dan kita pun tidak boleh kena madorot orang. Ya, kalau sekolah itu pesantren itu masih dianggap rawan, ya ibu tinggal bicara untuk menangguhkan dulu keberangkatan anak ibu ke pesantren, ya. Saya pikir ibu bisa cari informasi bahwa sekolah itu kapan diperbolehkan anak-anak datang, kapan diperbolehkan di asrama, asrama seperti apa yang memang diperbolehkan, kan gitu. Semua ada ininya Bu, ada protokolnya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya, kalau sholat baru 1 rakaat terus membantu anak atau cucu yang khawatir jatuh, apakah sholat saya batal atau teruskan saja setelah saya membantunya? Teruskan saja selama Anda tidak bicara, teruskan saja. Perlu diketahui ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat membawa cucunya, dan cucunya itu Hasan dan Husain naik ke punggung beliau, naik ya. Jadi Nabi dijadikan kuda-kudaan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi nunggu sampai anak itu bosan, lalu ketika bangkit dari ruku, beliau memegang dengan penuh kasih sayang. Jadi dipegang ya dari belakang, kan di punggungnya dipegang, diturunkan pelan-pelan. Nah, ibu lagi sholat, lihat cucu mau jatuh, maksudnya khawatir nih, di kasur dia bangun, ibu ambil dulu, ibu turunin. Bahkan seorang ibu boleh jadi dia sholat sambil menggendong anaknya. Jadi anaknya nangis, si ibu itu gendong anaknya ya, sambil tetap membaca doa-doa dalam sholat, tangannya nepuk-nepuk anaknya. Ya, boleh tidak? Boleh. Ustadz, bukankah bergerak lebih dari 3 kali itu batal? Ya, kalau nggak ada sebab, ya. Kalau nggak ada sebab, jangankan 3 kali, 1 kali juga batal. Ini kan ada sebabnya. Dan itu ada contohnya dari Nabi, ya, bahwa beliau menurunkan cucunya dari punggungnya, begitu. Kalau misalnya ibu nolong anak ibu dulu, nolong cucu ibu dulu, karena masih kecil, khawatir jatuh, khawatir bahaya, ibu lagi sholat, baru ingat kompor itu belum dimatiin, ya. Nah, ibu lagi sholat, ke dapur dulu, matiin kompor, ibu lanjutkan sholatnya. Asal tidak bicara, tidak apa-apa. Asal tidak bicara, tidak apa-apa. Begitu, ya. Nah, seringkali kita terjebak dengan ungkapan bergerak lebih dari 3 kali itu batal. Ya, kalau tidak ada sebab. Ini kan ada sebab, ya. Anda lagi sholat, aduh, itu kompor belum dimatiin, ya, khawatir apa? Terlalu mendidih, atau khawatir Anda jadi lupa, ya matiin dulu, ya kan? Begitu. Anda lagi sholat, suami masuk ke rumah, ternyata dikunci, ya. Anda datang ke ruang depan, Anda buka dulu,
Anda terusin sholat. Asal tidak ngomong, sah sholatnya, tidak ada masalah. Begitu. Ya, sekali lagi, kenapa banyak orang yang nanya, ragu begitu? Karena ada statement bergerak lebih dari 3 kali itu batal. Nah, yang dimaksud kalau tanpa alasan. Sekarang Anda lagi sholat gatel, ya silakan garuk, ya kan? Gitu. Kenapa kalau tidak digaruk malah mungkin membuat Anda jadi tidak khusyuk? Bapak-bapak lagi sholat, lalu apa? Sarungnya merosot, ya. Apa yang harus Anda lakukan? Benerin sarung Anda, gitu, ya. Nah, ibu lagi sholat, lalu mau kena bagian bawah itu melorot, ya ibu benerin, gitu loh. Jadi sebenarnya selama ada alasan, selama ada sebab, tidak ada masalah, ya. Apalagi ini menyangkut membantu, menolong, khawatir cucu ibu, anak ibu ini mengalami celaka, ya Anda boleh lakukan. Selama tidak bicara, sholat Anda tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum kurban online? Mohon pencerahan. Mungkin yang dimaksud dengan kurban online itu Anda nggak lihat kambingnya, Anda nggak lihat sapinya, Anda cuma transfer aja, kan gitu? Ya tentu saja tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, contoh, saya pikir di lingkungan saya mah ada kurban juga. Insya Allah sih banyak yang udah mampu gitu kan. Akhirnya saya transfer ke paman saya. Mang, nih saya kurbannya ama didinya welah. Nah, di situ aja ya kurbannya. Saya transfer ke emang saya. Kan saya nggak lihat kambingnya. Ya, secara transfer saja uang. Ternyata paman saya yang membeli kambingnya, yang menyembelih di kampungnya. Boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Itu kalau misalnya saya transfer ke teman saya yang amanah, ke keluarga saya yang jauh, ya gitu. Saya punya teman di Madura kan gitu. Kamu mau kurban nggak? Udahlah di Bandung mah banyak, apalagi di lingkungan kamu banyak yang mampu. Udahlah di saya coba. Nah, saya transfer ke teman saya yang di Sumenep, ya kan? Gitu. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada masalah. Yang penting nawaitu kita niatkan sebagai kurban. Nah, sekarang ini banyak kurban yang online. Anda nggak lihat sapinya kecuali gambar. Anda nggak lihat kambingnya kecuali gambar. Ya kan? Gitu. Bismillah saya kurban tahun ini, titipkan ke lembaga. Misalnya Anda titip ke Yayasan Percikan Iman. Gampang kan? Gitu. Transfer, ya, kemudian nanti kan ada informasi, ya, bagaimana apakah transfer itu sudah keterima atau tidak. Lihat ada nanti bukti transfernya lewat m-banking atau lewat bank secara manual langsung. Boleh tidak? Boleh. Tapi saya nggak lihat kambingnya. Ya tidak apa-apa tuh. Dan bukan sebuah keharusan lihat kambingnya. Apalagi di situasi seperti sekarang ini. Situasi di mana menghendaki kita untuk menjaga protokol kesehatan dan keselamatan. Ya tentu itu sesuatu yang sangat-sangat boleh, tidak bermasalah, ya, nggak usah khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, pertanyaan tadi nampaknya mengakhiri kebersamaan kita di Percikan Iman Pagi Radio OS. Dan jangan lupa insya Allah nanti malam kita ada kajian Al-Hikmah online. Temanya rumah impianku. Bagaimana kita menjadikan rumah yang memang benar-benar rumah, bukan sekedar tempat makan, bukan sekedar tempat tidur. Sebab kalau rumah itu hanya tempat makan, apa bedanya dengan restoran? Kalau rumah itu hanya tempat tidur, apa bedanya dengan penginapan? Yuk, kita hidupkan rumah kita menjadi penuh makna. Bagaimana caranya? Bagaimana yang dicontohkan Rasul? Kita ikuti nanti malam Al-Hikmah online, Rumah Impianku, jam 19.30. Informasi lebih detailnya, sahabat-sahabat bisa lihat di Instagram saya. Kemudian jangan lupa, besok kita ada kajian MPI online jam 8. Ya, MPI online jam 8. Tema dan seterusnya sahabat-sahabat bisa lihat di Instagram saya nanti, ya, atau di fanpage tema apa yang akan dibahas.
Insya Allah kita akan membahas tentang masalah manfaat dan madorot. Kemarin kita sudah bahas agar hidup bertabur manfaat. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutannya adalah perilaku yang membawa madorot. Perilaku apa saja yang membawa madorot, itu yang akan kita bahas. Setelah kemarin kita bahas agar hidup bertabur manfaat, nah kita akan bahas bagian keduanya, yaitu perilaku yang membawa madorot. Besok jam 8.00 bisa Anda ikut di Zoom Aam Amiruddin Official, ya. Bisa ikut lewat Zoom, bisa juga di YouTube dan di Instagram saya. Jam 8 kita mulai, ya. Seperti biasa ada tahsin dulu, ada pembinaan bacaan Quran biar benar. Setelah itu jam 8.30 saya masuk ke kajian insyaallah. Besok Majelis Percikan Iman online bisa Anda ikuti lewat Instagram, YouTube, fanpage dan juga Zoom. Semua bisa bisa sahabat-sahabat gunakan channel-channel itu. Dan terakhir saya perlu informasikan, jazakumullahu khairan katsira, sahabat-sahabat tercinta yang sudah berwakaf untuk pembangunan masjid, dan Anda yang mau berwakaf lagi, silakan, biar jadi berkah harta kita. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008. Semoga dengan wakaf yang kita keluarkan itu menjadi cahaya kubur kita setelah berpulang. Karena anak-anak kita tidak bisa bantu kita di kuburan, harta kita juga nggak bisa bantu kita, kecuali harta yang diwakafkan atau harta yang disedekahkan. Bagi Anda yang ingin berwakaf, silakan ke 13.910.5008 Bank Mandiri. Dan bagi yang mau bersedekah, sedekah dan berinfak untuk kegiatan dakwah, untuk penyebaran Al-Quran, untuk pembangunan perpustakaan masjid. Sebab banyak sekali masjid-masjid yang menyedihkan, tempat rak bukunya udah rusak, Qurannya sudah hancur. Nah, kita ada program juga untuk menghidupkan perpustakaan masjid. Dan jadi ada yang wakaf untuk pembangunan masjid, ada yang infak untuk perpustakaan masjid. Nah, sahabat-sahabat bisa transfer ke Bank Mandiri untuk infak dan sedekah dakwah ke 13.5454.1100 13.5454.1100 untuk sedekah Al-Quran dan sedekah-sedekah lainnya, infak Al-Quran dan infak-infak lainnya, ya. Sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Majelis Percikan Iman online jam 8, ya. Semoga Allah memberkahi. Dan bagi sahabat-sahabat yang ikut Al-Hikmah online, nanti malam bisa kita belajar bersama untuk menelaah dan mendalami ajaran-ajaran Islam. Al-Hikmah online Rumah Impianku jam 19.30. Demikian saudara-saudaraku tercinta, saya undur pamit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.